Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan untuk teman-teman yang lain yang belum bergabung mungkin boleh sambil dihubungi ya, karena di sini partisipannya baru 7 orang, dikurang saya jadi baru 6 orang nih, teman-teman yang lain belum pada hadir. Jadi mungkin boleh diinfoin ke teman-temannya ya, biar dapat segera bergabung. Mungkin biar tidak berlama-lama, Uh, coba saya langsung share sedikit saja untuk materi pada hari ini. Di sini kan kemarin kita sudah mempelajari terkait CRUD di Next.js ya, mulai dari create hingga read. Jadi kita baru dua metode yang sudah dipelajari, yaitu membuat create dengan metodenya post dan read atau membaca atau menampilkan dengan metodenya get. Mungkin kita review sedikit. Ini untuk bagian create. Buat Nah, di sini kita sudah buat batch-nya. Terus di sini kita bisa langsung slicing halaman create-nya, kemudian kita buat fungsinya, dan di sini kita import keperluan-keperluan yang nanti dibutuhkan dalam create tersebut. Kemarin kan saya sampaikan, saya ingin coba buat, kalau dia diklik tambah, dia nggak perlu kita keluar lagi, terus setelah kita isi nih, tes judul. Bisa kan kita mau kalau ini klik simpan, dia langsung ke direct ke halaman blog ini tanpa harus kita kembali lagi secara manual. Nah, itu caranya bisa seperti ini. Nah, kita buka halaman tambahnya yang letak tombol itu berada ya. Nah, di sini di fungsi handle submit ini kita tambahkan yang namanya fungsi seperti ini. If, jika, nah kita panggil nih kondisi data di sini. Jika di sini ada konstanta atau variabel data di sini yang membuat fungsi yang namanya post. Nah, kita mau panggil post data ini diisikan dengan router dot push. Nah, ini tulisannya bukan seperti ini, tetapi kita harus buat variabel root variabel router dulu dengan menggunakan Reactux use router. Nah ini use router di sini juga salah satu contoh dari Reactux ya, yang kemarin kita pelajari. Ada apa aja, ada use state, use effect, dan use router di sini. Di sini kita buat aja seperti ini, const router sama dengan use router. Kita enter aja, kita import. Nggak kaget dia main Johnson tidur anjir. Gimana? Nah, kita lanjut. Nah, di sini kalau kita udah import use router dari next router, terus kita buat variabel const router use router seperti ini. Nah, kita panggil nih si fungsi si variabel router ini yang berisikan use router. Di sini kita masukkan router titik dot push. Nah, artinya kita mau masuk kemana, kita push kemana, kita ke slash block. Coba kembali, kita tambah apa ya, bloknya. Oke, sorry terlalu banyak klik shift. Cari cover. Bisa kita kirim ipsum aja. Di sini kita pilih tanggalnya tuh kemarin. Simpan. Nah, ini kenapa tidak balik ke
Nah, dia malah mendirect ke judul sampai dengan hari, dia nggak balik ke sini. Tuh, dan di sini juga nggak tampil nih. Nah, kan tadi kan tampil ya datanya. Nah, kalau kita cek lagi di sini, dia ada error di bagian, coba kita cek di sini, eh, nah, data terpush slash block. Oke, udah sama. Kalau sampai sini, kita masuk eh, tes sekali lagi, tes, terus tes isi, today, terus coba kita cek network. Nah, si if data ini dia nggak berfungsi nih teman-teman. Jadi coba bisa kita komen terlebih dahulu, terus coba kita buat create lagi. Method post, dia malah ngarah ke slash sini, dia malah masuk ke yang namanya URL. Parah. Oke, di sini coba kita cek. Sebentar. Oke, kita coba tidak pakai ini terlebih dahulu. Metodenya post sudah benar. Di sini form handle submit dan tipenya pastikan submit ya teman-teman. Sini coba kita konsol log si FD terlebih dahulu. Apakah data inputannya masuk atau tidak? Di sini kita cek konsol log, terus kita isi. Nah, kita isi, terus kita ganti tanggal due date. Nah, untuk pilotnya di sini untuk data yang harus dikirim sudah sesuai. Tinggal bagaimana dari di sini sudah berhasil masuk untuk data backend yang diperlukan ya, mulai dari tanggal, isi. Nah, di sini udah masuk. Coba kita tes sekali lagi dengan cara kita arahkan ke langsung di push ke bagian apa namanya, ke halaman blok index data, terus router. Kita buat variabel cons. Oh, tadi kalau tidak salah saya buatnya tadi di halaman sini nih, cons router. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Jadi kita harus buat di luar fungsi handle submit. Biar nanti, karena dia ngebacanya bukan satu fungsi yang sama dengan handle submit, maka kita buat fungsi atau variabel yang baru. Nah, buatnya di sini cons router use router. Kita enter, terus kita panggil si router ini, kita ganti router titik dot push yang bawah, terus kita arahin ke slash dot. Oke, kita coba pastikan posisinya letaknya sudah sesuai. Kita ganti beritanya, bloknya jadi kemarin gitu, tanggal 23. Nah, tuh. Lihat kan ya teman-teman. Jadi dia sudah otomatis kalau udah diklik tambah, dia langsung diarahkan ke halaman ini lagi, balik tanpa kita repot-repot simpan terus di back lagi gitu. Nah,
Itu tadi fungsi dari importan instructor yang di sini ya, yang kalau dari PowerPoint kan saya tulis pada pembuatan fungsi tersebut jangan lupa untuk mengimport library berikut. Di sini ada import Axios sudah pasti dan ada import instructor. Nah, ini fungsi dari instructor itu ya hooks di mana kita buat variabel router biasa terlebih dahulu dengan mengambil data use router milik si React hooks, terus kita panggil di bawahnya if data router.push, terus kita mau arahin ke halaman yang mana. Nah, tadi ada error dikarenakan saya naruhnya di sini tadi, di halaman dan submit. Kalau seperti itu tidak bisa. Kalau buat tes lagi, itu dia nggak bisa naruh di situ. Nah, tuh. Dia nggak balik ke halaman sini. Dia nggak balik ke halaman blog dan tidak menambah berita apapun. Karena kita salah menaruhnya harusnya di luar seperti ini. Dan itu tadi ya terkait create atau metode post untuk bisa langsung mendirect ke halaman si sebelumnya, halaman yang berisikan data-data berita tersebut. Nah, selanjutnya untuk metode berikutnya yaitu read, kita juga sudah pelajari. Di sini kita tampil datanya dengan cara di mapping dengan metode dengan fungsi map. Nah, ini ada di halaman index block dengan metodenya Axios get. Terus kita peta-petakan, kita mapping dia untuk masuk ke bagian-bagiannya masing-masing. Seperti cut header, kita masukkan ke judul, kita masukkan ke cut header. Untuk isi kita masukkan ke cut body, dan untuk tanggal kita masukkan ke footer atau halaman kaki si card yang ini, yang bawah ini. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita mau membuat metode baru yaitu update. Nah, terus tapi sebelum masuk ke sini coba kita cek letak tombol update dan dilihat tuh yang enak di mana kan? Apakah di cardnya per masing-masing card atau di mana? Nah, di sini saya contohkan untuk fungsi cardnya kita taruh di bagian card footer bersamaan kanan kiri dengan si tanggal. Nah, itu caranya kita bisa buat seperti ini. Kita buat kelas name, flex, display flex, justify content, between. Nah, nanti kita kasih jarak, terus kita kasih rata tengah, rata, rata horizontal tengah. Terus kita taruh dia di sini. Terus kita kasih div lagi untuk melapisi si momen ini, dan div yang berikutnya kita taruh dia untuk melapisi yang namanya tombol hapus, terus tanda seperti ini, dan kita ganti jadi edit hapus, terus kita balut ketiganya dengan div. Nah, jadi ini kita kasih kelas, mungkin bisa kita kasih fv bold, kita kasih font weight bold, kita kasih kelas di flex biar nanti dia lurus. Nah, udah. Terus di sini kita kasih jarak dengan cara mx. Mx itu artinya margin, uh, x itu horizontal kan ada vertikal y, y itu vertikal, x itu horizontal. Ini kita kasih margin mx sebesar 4 coba. Oh, terlalu jauh, coba kita kasih 3 aja. Nah, ini kan lebih terlihat simpel ya. Untuk tombol edit dan hapus juga sudah terlihat jelas, dan mungkin biar bisa diarahkan per masing-masing ini kita lapisi atau kita styling indent CSS dengan kursor pointer. Kenapa kita kasih kelas kursor pointer? Agar kalau kita arahkan ke tombol, nah si panah berubah.
jadi bentuk tangan yang seperti tag href, tag angkor. Nah, itu kan posisi sama. Nah, itu bisa kita buat tanpa harus melapisi dengan tag angkor dengan cara di styling seperti ini. Kursor terus pointer. Nah, ini tuh diarahin seperti ini tuh. Ini kan nggak kena. Nah, dia kayak gini. Nah, ini ada jarak di sini bisa kita coba perbaiki sedikit. Di sini kita kasih call MD apa? Coba kita kasih margin bottom 3. Nah, coba 5 aja biar ada jarak lagi. Nah, oke. Nah, ini sudah terlihat lebih rapi, datanya tidak berdempetan satu sama lain. Oke, kita lanjut ke metode update tadi. Sini kita mau klik edit, terus masuk ke halaman edit kan. Nah, langkahnya sama nih, kayak kita membuat metode create tambah. Pertama-tama bisa kita buat dulu halaman si update. Kita coba new file, terus edit block. Ini nggak bisa kayak gini teman-teman. Kenapa? Karena untuk mengedit itu kita butuh yang namanya ID. Jadi kita edit per ID kan. Ini ID-nya beda, ini ID-nya beda. Jadi kita mengimplementasikan yang namanya dynamic routes di sini. Seperti halnya ID yang di sini atau Pokemon detail yang di sini, kita lakukan hal yang sama untuk edit block di sini. Kita rename filenya aja. Kita ganti seperti ini. Edit block kita ganti jadi camel case. Terus kita lapisi dengan array kurung siku, terus kita enter. Oke, kita langsung aja buat. Ini namanya kita ganti. Jadi edit dong. Kalau udah biar mempersingkat waktu ya. Dikarenakan tampilan sama ya dengan apa yang ada di tambah, kita bisa copy aja nih dari halaman tambah. Dari di bawah return bisa kita copy, kita simpan, terus kita buka halaman edit. Di sini kita ganti. Nah, udah kita simpan. Untuk sementara metodenya kita hapus. On submit-nya, terus ini kita ganti jadi edit. Terus di sini kita ganti edit. Coba kita, setelah itu kita arahkan nih tombol si edit itu mau kemana. Nah, tombol edit kita arahkan ke link. Terus apa namanya, kita kasih atribut href. Nah, slash block slash apa, slash id dot id, karena kita perlu masuk ke halaman si detail dari per masing-masing item. Nah, di sini kalau kita lihat tuh sama kan, si edit ini kita arahkan ke blok slash d.id. Nah, kenapa saya arahkan ke d.id? Karena nanti yang akan diperlukan untuk masuk ke detail yaitu ID dari si per item blok. Coba kita cek di halaman edit, kita masuk 6, 7, 9, kan datanya sudah berubah. Coba kita balik ke edit blok, dan di sini ada yang kurang. Teman-teman bisa tambahkan halaman server set props atau kode dari server set props yang di sini. Dan ini kita ganti jadi namanya disesuaikan nih jadi nama file yang di sini. Biar nanti bisa kita panggil ID dari si edit untuk metode put. Karena metode put memerlukan ID si halaman atau ID si detail blok tersebut.
Sini kita ganti edit block. Kita ganti di sini jadi edit, jadi edit block juga. Oke, sampai sini sudah cukup untuk tampilan halaman edit. Ya udah, tuh. Apa? Terus kita tinggal membuat si fungsi dari edit tersebut. Di sini metodenya put, berarti kita ini udah buat slicing halaman update-nya. Di sini, nah sebelum kita berikutnya, kita udah lakukan hal yang sama. Nah, tinggal kita buat fungsinya nih. Fonts, terus kita mau edit data block itu. Nah, ini ada yang ketinggalan. Jadi langkah pertama, sebelum kita mengedit, kita ambil data detailnya terlebih dahulu. Nih, di sini kan ada form yang namanya judul, isi, dan tanggal. Nah, kita mau ngambil nih datanya nih. Misalkan kalau kita klik edit si yang item pertama, kalau kita klik edit, nah harusnya kan masuk isinya jadi ini judul, Kak, ya kan? Kalau ini klik di sini diedit, ini isinya langsung Go Sport, turnamen, dan seterusnya. Nah, itu caranya dari si backend sudah disiapkan data yang bernama detail. Nah, bisa kita detail detail dari si blok tersebut. Nah, ini bisa kita tulis dulu nih fungsinya. Di sini juga sudah jelaskan. Setelah kita membuat fungsi, kita get terlebih dahulu. Nah, dengan cara sebagai berikut. Di sini ada typo, sebelum kita membuat fungsi, kita get data terlebih dahulu. Di sini kita bisa buat const get detail block sama dengan kita kasih arrow function. Panas seperti ini disebutnya arrow function ya teman-teman. Terus Axios kita bisa import get detail block, Axios titik, kita import dulu, dia belum ada datanya, jadi tidak bisa langsung metodenya apa. Kok sign out? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Di sini Axios langsung berwarna kuning, tadi udah aktif, berarti sudah diimport untuk library-nya. Terus kita ganti metodenya jadi get. Kita mau get datanya terlebih dahulu, terus kita ambil linknya dari si blok ini boleh. Nah, kita copy aja. Kita tambahin, ini diganti jadi bertik karena kita memerlukan dolar nanti untuk mengambil data. Slash dolar, apa? Dolar dan edit block. Nah, kemudian kita then lakukan hal yang sama ketika kita nge-get blok ini nih. Ada then block, response, dan seterusnya. Sampai sini bisa kita copy aja. Karena kodenya sama ya. Dan yang membedakan di sini set data block. Set data block di sini bisa kita hapus terlebih dahulu. Terus kita buat user di sini. User kita import terlebih dahulu, terus kita aktifkan snippetnya. Di sini data detail block, terus defaultnya tuh array kosong. Nah, di sini baru kita panggil set data. Coba terus setelah itu kita aktifkan use effect-nya biar nanti data tersebut bisa tampil ketika rendering data pertama kali. Use effect, kita copy, ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, di sini coba kita rapikan sedikit kodenya, terus kita refresh, kita buka halaman edit. Nah, di sini langsung tampil nih datanya di network. Tuh, udah sesuai dengan roots-nya 6, 6.
Nah, datanya juga ikut masuk nih, udah ada semua, mulai dari isi, judul, tanggal, dan seterusnya. Kalau data yang lain kita cek, tuh berubah jadi 7, datanya juga sudah ngikutin data yang dari luar. Tuh, Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, tinggal kita cari caranya bagaimana si tulisan-tulisan data yang kita perlukan ini bisa langsung masuk ke sini, langsung masuk ke form tersebut secara otomatis. Nah, itu caranya dengan cara kita buat di input di sini yang namanya default value. Artinya dan value default tuh normalnya tuh dia gimana, isi kondisi pertamanya tuh gimana secara default kan. Nah, di sini kita bisa copy aja untuk meminimalisir penulisan kesalahan penulisan. Terus kita arahin ini kan kita tahu ya, dia nggak perlu masuk kemana-mana lagi. Maksudnya dalam artian, kan kalau kita ingat kemarin di Pokemon tuh ada atribut, ada stat, ada form. Nah itu kan kita kalau mau masuk ke data, kalau mau ngambil data di form, di nama form, bisa kita harus masuk dulu ke misalkan data Pokemon, tanda tanya titik, terus form, tanda tanya titik. Nah itu kan masuk ke dalamnya lagi. Nah di sini karena data yang disiapkan langsung terbuka bebas, jadi kita langsung panggil aja di sini judul, berarti kita tinggal panggil judul. Terus kita save. Nah, terus di sini juga copy aja, kita ganti jadi isi. Di sini kita copy, di sini kita ganti tanggal. Nah, di sini sih harusnya ada kesalahan, tapi nanti kita coba kita jelaskan. Kita edit nih. Dan dua tampil nih, di tanggal salah kan, nggak tampil. Kenapa? Karena format yang seharusnya yaitu eh, dari tahun dulu, baru bulan, baru si tanggal, si hari. Nah, ini dia nggak ada formatnya nih, masih berantakan dan formatnya dia masih sampai ke menit, jam, dan seterusnya. Kita nggak perlu itu. Di sini kita panggil lagi fungsi si momen. Ketika kita merapikan penulisan tanggal yang ada di halaman index. Kita import halaman momen, kita cek di sini belum ke import, bisa kita import momen per momen, tapi kita nggak pakai ini karena kita base-nya lokal ID, berarti kita bisa pakai yang require seperti ini. Cons require moment local ID. Oke, kita save, kemudian momen data block, terus kita format, kita atur format penanggalan itu seperti apa. Dari tahun dulu, dari tahun, bulan, terus ke hari. Nah, tuh, so ada kan isinya? Tuh, karena format yang disajikan, yang diharuskan untuk keperluan tanggal di sini seperti ini, yaitu tahun, bulan, dan hari. Nih, kalau kita ganti ini, tuh jadi tes judul ini isi. Kita ganti yang ini, tuh dia langsung mengikuti data yang sudah disiapkan. Nah, langkah terakhir apa? Tinggal kita buat fungsi dari si edit tersebut. Setelah kita udah berhasil mengambil data detailnya, tinggal kita langsung buat fungsi dari si editnya. Kita bisa seperti ini, edit blok sama dengan kita pakai asing. Asing ini memang berarti asinkronus ya. Jadi di JavaScript itu ada yang namanya JavaScript asinkronus, di mana kalau kita menggunakan asing, metodenya tuh dia langsung berjalan bersamaan dengan fungsi-fungsi yang lain. Nah, kenapa di sini di tombol tambah kita asing pasangannya await, await kan ada nunggu ya. Jadi si await ini nunggu sampai si fungsi asing ini ketemu sama dia. Jadi kalau udah saling ketemu, itu jadi jalannya nggak ngacak gitu, nggak berantakan jadi fungsinya. Jadi itu kenapa asing pasangannya harus ya wajib to wait.
Jadi kalau kita mau pakai asing, biasanya asing itu diperlukan untuk fungsi-fungsi seperti ini gitu, untuk root dan sebagainya. Untuk root bisa kita kasih asing, tapi di sini karena kita tidak perlu metode yang memerlukan seperti ini, const data, kita kan data kita pakai buat kondisi yang di bawah seperti ini. Dan data ini kita nggak bisa seperti ini. Dia nanti nggak ngebaca si maksud variabel data tersebut. Jadi kita harus lapisi dengan yang namanya kurung kurawal. Sudah dari sananya aturan dari React Next sih, React JavaScript-nya. Jadi kita buat seperti itu. Nah ini get detail block, edit block, asing, terus kita buka kurung kurawal seperti ini. Terus kita edit block. Mungkin biar biar cepet ya, dikarenakan fungsinya sama dengan tambah, yang membedakan hanya putnya. Kita coba lagi nih buka halaman tambah. Nah, ini juga salah satu kebiasaan saya sebagai programmer, ketika memiliki fungsi yang sama, ya kita bisa buka aja codingan tersebut, kemudian kita copy paste, terus kita ganti apa yang perlunya kita ganti. Jadi kita tidak perlu menulis ulang untuk mempercepat produksi aplikasi atau project tersebut. Di sini kita ganti jadi di halaman edit, kita buka, kita hapus, kita ganti get, sorry, kita ganti put jadi post, post jadi put. Terus ini slashnya kita sudah pasti ganti, tidak hanya seperti ini, kita tambahin slash edit block. Sorry, edit block. Terus apa lagi yang harus kita ganti, ini sesuai, tidak sama, tinggal kita tambahkan variabel router. Const router sama dengan use router. Sini belum terimport otomatis. Next router. Importan itu dia, oh dia ngimport di si use router. Berarti ya kan. Oke, ini udah. Const router, kita panggil fungsi hooks use router, terus kita arahkan dia ketika sudah selesai jalan fungsi si const data ini, kalau udah berhasil nge-put, dia langsung diarahin ke halaman blog. Hingga kita panggil fungsi handle submit ini. Ini bisa kalian ganti juga nih, boleh. Handle edit, ya kan, semisal. Boleh seperti ini. Kita ganti jadi camel cache. Terus kita taruh di form, kita ganti jadi on submit. Oke, coba langsung aja kita tes apakah berfungsi. Nih, hari kemerdekaan Indonesia ke 77. Kita edit, langsung berubah ya tampilan seperti ini. Edit. Nah, kalian di sini berubah dia. Nah, artinya di sini kita sudah berhasil mengedit halaman. Kita sudah berhasil membuat metode update. Nah, ini kalau kita lihat pilotnya atau hal, nah, jadi arti dari pilot itu apa aja yang kita kirim ke backend, data-datanya apa aja yang kita harus kasih ke si backend itu yang harus kita kirim. Keperluannya apa, sudah sesuai apa belum? Kalian bisa cek di halaman bagian pilot yang ini. Pilot itu isinya dari mana? Dari yang si FD ini tadi, koma FD. Nah, FD itu isinya tadi kita buat form data kosong,
dengan targetnya target, kemudian kita masukin, kita jadiin sebuah objek yang masuk ke halaman ke from data ini. Objek entires kan ini kalau kita kecilin dia basisnya objek ya. Tuh ada kurung kurau. Oh iya, kurung kurawal ini kalau dalam JavaScript itu artinya objek. Nah, jadi kalau kurung siku array, kurung kurawal itu objek biasanya disebutnya. Dan, dan itu kita sudah berhasil nih ngedit nih. Coba kita tes lagi satu. Ini kita edit yang ini. Turnamen tenis. Football. Kita simpan. Tuh, berubah kan? Artinya kalian sudah sukses mengedit halaman. Coba tanggalnya kita mau ganti. Bertepatan dengan tanggal 17 kemarin. Tuh, nah, tanggalnya sudah sesuai, sudah berubah. Jadi apa yang kita edit tadi. Tinggal kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu hapus, delete. Nah, di sini tadi kita review sedikit, sama kita buat fungsi edit, terus kita buat fungsi update tersebut, kita import library-library yang kita perlukan, dan jika semua fungsi sudah terbuat, nah dapat kita coba demokan langsung tadi, apakah fungsi tersebut berjalan atau tidaknya. Dan terakhir kita masuk ke metode terakhir dalam code, yaitu delete. Oke, nah delete tuh seperti yang sudah diajarkan oleh Mas Rehan di hari Sabtu di pertemuan hari Sabtu kemarin kan, kalau dalam backend di Adonis tuh hapus ada dua tipe ya. Hapus secara hardcode, destroy itu dia menghapus permanen hingga ke dalam database-nya. Dan cara kedua yang bisa dilakukan oleh di dunia industri, kita bukan hapus melainkan edit, tapi edit tersebut hanya berlaku di backend saja. Kita sebagai front end tidak mengganti metodenya menjadi put. Nah, di sini ada belum diganti screenshotnya. Seharusnya dia metodenya seperti ini. Axios delete. Nah, seharusnya metodenya seperti ini. Jadi, misalkan di front end ngedit dihapus satu jadi dihapus nol. Kita sebagai front end nggak perlu nge-put biar ngubah caranya tuh dihapus satu jadi dihapus nol. Itu hanya berlaku untuk back end. Kita sebagai front end tetap melakukan apa yang seharusnya. Jadi kita mau destroy, kita mau delete, ya udah kita cukup delete aja. Biar nanti dari backend yang mengatur bagaimana caranya, dia bisa tidak dihapus secara permanen, melainkan hanya menghapus atau mengedit data yang sekiranya itu sama halnya dengan berfungsi untuk menghapus data. Oke, coba kita langsung mempraktikkan ya bagaimana cara metode delete ini. Oke, kita delete kan di halaman ini ya, index. Berarti kita tidak perlu memerlukan halaman yang lain. Kita kan nggak mungkin klik hapus terus ada halaman hapus kan, itu halamannya isinya apa, nggak tidak seperti edit maupun tambah. Kita cukup bermain di halaman utama saja di sini. Bagian slash block. Oke, kita buka. Dan tadi shortcut yang untuk mengganti halaman mungkin ini sedikit intermezzo. Biasanya saya dengan cara klik Ctrl terus P. Nah, di sini kalian bisa ganti halaman apa aja yang ingin kalian kunjungi. Oke, kalau udah di sini tadi metode get. Di sini metode get. Nah, di sini kita bawahnya kita tambahin metode delete. Untuk metodenya seperti ini nih. Const delete, kita pakai asynchronous lagi, terus kita pasangkan dengan await. Kita aktifkan metode, kita aktifkan, kita kirim ke endpoint delete-nya, terus kita kasih kondisi kalau sukses dihapus, dia akan get lagi nih. Kenapa get? Nanti kita coba pastikan.
agar lebih jelas. Sini kita erase all dulu. Nah, oke, kita pertama-tama kita buat fungsi terlebih dahulu. Delete block sama dengan asing, asing, kurung awal arrow function, terus kita kasih cons object data, kita tuliskan dengan await pasangannya, kita panggil aksion delete yang ini, kita ambil linknya ini, terus kita backtick, kita paste slash dollar ID. ID-nya dapat dari mana? ID-nya dapat dari sini. ID-nya ini dapat dari mana? Nanti coba kita jelaskan nanti. Tuh, nanti kalau udah masuk ke sini, udah mungkin sampai sini cukup dulu seperti ini, biar nanti kita bisa lihat perubahannya. Nah, fungsi delete ini dipanggil di mana sih? Tentu saja, panggilnya di tombol hapus yang ini. Nah, di bagian div ini kita tidak pakai link, melainkan kita tambahin atribut yang namanya onClick. Sorry, onClick di sini. Kita pasang, oke, sebentar. Nah, di sini metodenya boleh seperti ini, onClick dikasih tag angkor biar dia ada panahnya, atau tadi seperti saya menggunakan styling cursor pointer. Nah, di sini kita kasih arrow function lagi, terus kita panggil metode delete-nya, kita buka, kita kasih kurung. Kenapa? Karena kita mau ngambil data di sini, yaitu d.id. Jadi, tadi kan saya bilang di sini ID di sini dapat dari mana? Dari sini. Nah, ID di sini dapat dari mana? Dari sini, dari d.id. Nah, ID itu ID apa? Sama kali dengan edit. ID si per blok tersebut. Jadi kita ngapus langsung by ID. Oke, biar seharusnya sampai sini sudah cukup untuk fungsi delete. Agar berfungsi, coba kita refresh untuk memastikan sudah terupdate. Kita hapus yang ini. Hapus. Kita cek networknya ada. Delete. Tapi kok nggak kehapus? Kenapa nih? Nggak ada kan? Nggak berubah. Kita refresh. Hilang. Nah, karena kita tidak kasih kondisi lagi. Kalau udah berhasil kehapus, apa selanjutnya? Kita nggak kasih perintah. Jadi ya udah, sekedar hapus saja. Jadi belum ada tindakan selanjutnya bagaimana agar data itu bisa langsung terhapus. Nih kita hapus. Tuh, di sini langsung muncul ID-nya di network. Di sini ada respons preview dari backend, dan ini kita kalau memastikan link yang kita tuju benar atau tidak, bisa kalian masuk ke halaman header. Terus di sini ada request URL, dia ini merupakan API-nya, terus slash ID 9, dan di sini ada request methodnya delete, dan itu yang sudah pasti benar, yaitu metodenya delete sesuai apa yang kita inginkan tadi. Nah, terus kita mau kalau kita hapus langsung ada kan, langsung terupdate kan? Itu tadi fungsi dari si if data di sini. If data langsung kita get aja nih. Kita panggil fungsi get refresh, hapus sana, ini hapus ini. Tuh, langsung hilang kan? Jadi, nah kita coba sisakan satu untuk melihat apa yang terjadi nih kan. Coba kita refresh. Coba teman-teman sambil perhatikan yang ada di sebelah sini ya. Kalau kita hapus satu, tuh dia langsung ngejalanin dua fungsi. Yang pertama hapus sudah pasti. Kedua dia nge-get lagi nih, nge-get data terbaru setelah kita kondisinya dihapus bagaimana. Nah, dan kenapa bisa langsung auto terganti gitu? Itu salah satu fungsi dari use effect di sini. Karena get blocks ini kita use effect-in. Kita masuk ke dalam use effect agar dia bisa nerima efek-efek apa aja yang terjadi. Seperti ada perubahan data di get, langsung bisa otomatis terupdate tanpa harus di-refresh.
itu salah satu kegunaan dari use effect. Dan kenapa eh, ketika di get block itu pertama kali di render halaman langsung tampil, ya karena ini fungsi dari use effect tersebut. Oke, sampai sini coba kita sisakan, kita tambahkan data lagi. Coba kita judul beritanya, judul blognya, mana, lomba badminton, dua Thomas, lomba badminton ajarin. Sini saya contohinnya seperti ini. Jadi kalau kalian punya kreasi yang lebih baik dari saya, boleh kalian buat agar dia mirip-mirip seperti blog pada umum. Pertama tuh. Tanggalnya kita atur tanggal 1 Agustus kemarin. Oke, ini udah. Oke, tapi kan kalau kita langsung hapus, kalau ada misalkan orang nggak sengaja kepencet nih, dar, lah hilang. Nggak ada notif apa-apa nih, nggak ada pemberitahuan apa-apa. Kan kaget ya mereka misalkan, "Nah, ini nggak ada notifikasi pop-up atau semacamnya." Bahaya dong buat sebagai kita user kalau nggak sengaja klik atau bagaimana kan. Jangan nih hapus lagi. Ya hilang. Nah, gimana? Nggak ada notifikasi apapun di sini kan. Itu sangat bahaya, itu nggak baik. Jadi kita coba mengakalinya bagaimana sebelum kita klik hapus, pas kita klik hapus, dia muncul pop up terlebih dahulu, pop up warning lah, peringatan. Seperti yakin nih dihapus. Ya. Kalau nggak yakin, cancel. Kalau yakin, ya udah, gas, oke. Nah, itu bisa diimplementasikan di sini. Kita kita gunakan library lagi nih, teman-teman. Jadi, library pertama yang sudah kita pelajari di sini ada Axios, library kedua itu Moment untuk format tanggal, dan yang terakhir ada yang namanya Sweet Alert. Nah, dari namanya aja alert ditambahin dengan sweet. Berarti alert itu jadi alert. Nah, jadi dia tampilannya lebih lebih cakep lah, lebih rapi. Jadi udah di starting dari library tersebut. Nah, di sini kalian bisa buka aja, dicarinya tadi dari Sweet Alert aja ya kan. Terus Sweet Alert, terus diklik aja yang paling atas yang sweetalert.ts.org. Kita preview nih, kita mau lihat tampilannya. Tuh, ini salah satunya kalau sukses. Terus, nah ini tampilan yang lain. Nah, di sini ada nih keterangan base setting danger mode, ya kan? Di sini, are you sure once delete you will not be able to recover the imaginary file. Nah, ini salah satu kode program yang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada kita ketika kita ingin menghapus suatu data. Kalau kita preview, nah ini yang kita butuhkan nih. Apakah kamu yakin? Nah, dia nggak bisa di recover. Nah, kalau udah dihapus, dia bisa kita kasih tambahan kalau cancel data kamu aman. Kalau dihapus, langsung dia aktifin metode hapus dan dikasih notifikasi pop-up seperti ini. Oke, kita coba pertama-tama kita import terlebih dahulu nih. Ada di bagian paling atas, npm install set boleh, npm install sweet alert juga boleh. Itu tergantung. Sebenarnya dua-duanya nggak apa-apa sih, boleh dipakai. Min save boleh. Coba kita pakai. Karena saya terbiasanya tidak menggunakan min save, karena diketik seperti ini ya, jarang langsung copy paste dari library-nya. Jadi kita coba melakukan metode yang langsung uh, yang disediakan oleh library tersebut. Nah, ini udah termasuk datanya. Terus, oh ya, ini intermezzo lagi. Kemana data-data atau list-list library yang sudah kita install, ya kan? Itu posisinya ada di bagian package JSON yang di bawah sini nih. Kalau kita klik, nah di sini
ada library-library yang udah kita install dan library-library bawaan dari Next.js. Pertama, Axios, tadi kita install. Moment kita install. Sweet Alert kita install. Untuk Next, React, dan React DOM, itu otomatis terinstall dari ketika pertama kali kita npm install. Dan itu bawaan dari Next.js. Oke, kalau sudah, coba kita implementasiin si Swell Sweet Alert ini. Swell tuh nih, singkatan nggak kayaknya? Sweet Alert. Swell. Kita coba yang paling bawah tadi metodenya. Oh, yang mana? Nah, ini dia. Kita copy, terus taruhnya di mana? Taruhnya di dalam fungsi const.delete ini nih. Kita coba paste, kita kontrol spasi, kita import terlebih dahulu si swell-nya, dan masuk import swell from Sweet Alert. Nah, ini kita coba. Nah, terus letak metode data di mana? Ini bisa kita hapus. Ini nggak perlu, bisa kita panggil di sini, kita Ctrl X. Nah, ini kan swell, kita kasih dia kasih notifikasi. Nah, selanjutnya then will delete. Kalau if will delete, nah kita taruh aja di sini if will delete. Kalau udah kehapus, dia langsung hapus data dan dia ngasih swell alert lagi, sweet alert lagi, yaitu kata-katanya seperti ini. Dan selain itu else ya. Jadi kondisi itu ada if else, jika selain itu dan else. Nah, selain itu gimana? Nah, kondisi yang kalau bukan dihapus tuh dia bakal munculin pop-up lagi seperti ini. Coba kita tes ya apakah berfungsi atau tidak. Sini. Oh, ada error. Karena kenapa error? Tadi yang sudah saya katakan, wait pasangannya. Nah, di sini ada keterangannya wait is not allowed in non-async function. Dia ngasih tahu nih, wait nggak diizinin buat fungsi non asing. Ya udah kita kasih aja asing di sini. Kita refresh, hilang kan? Ya, iya, karena tadi kita hapus semua datanya, jadi hilang. Coba kita tambahin data baru. Ini kita ambil aja data yang udah ada. Mana ini aja? Kita today. Kita tambahin lagi satu berita lagi. Kita pakai yang isi yang sudah ada. Today. Oke, kita hapus satu. Wah, sukses. Are you sure? Nah, cancel. Oke, aman. Hapus. Oke, hilang. Langsung ada pop-up-nya. Nah, tuh. Nah, kata-katanya bisa kalian ganti nih. Di sini. Apakah kamu ingin menghapus datanya? Di sini bisa kata ganti. Nah, dikarenakan metode delete yang disediakan oleh backend itu mengedit dihapus 0 menjadi dihapus satu, maka sebagai frontend kita bisa mensiasati kata-katanya seperti ini. Jika data dihapus, jika data terhapus, bisa hubungi customer service untuk mengembalikannya. Nah, kenapa kita bilang bisa seperti ini? Udah pasti bisa. Ya karena metode yang sudah backend sediakan itu nggak hapus permanen. Jadi nggak perlu khawatir misalkan user salah menghapus ya kan. Dia ngelihat pop-up, waduh kehapus. Oh, tapi ada kata-kata jika sudah terhapus ya nggak apa-apa, tapi bisa kita hubungi customer service untuk mengembalikannya. Nah, ini data berhasil terhapus. Data kamu aman.
Di sini coba kita tes. Tuh, nah ini kata-kata sudah sesuai dengan ini terlalu panjang ya, apa kamu yakin mau datanya? Nggak perlu sih sebenarnya. Kita cukup perlu seperti ini aja. Apa kamu yakin? Nah, dah boleh seperti ini. Ini untuk mempersingkat kata-kata lebih baik lagi dilihatnya misalnya ini. Hubungi customer service. Langsung aja kayak gini, nggak apa-apa. Nah, hubungi customer service untuk mengembalikan. Nah, di sini ikonnya warning karena di sini kita manggil atribut visual itu icon dengan kata dengan jenisnya itu warning. Kalau di cancel, data kamu aman. Oke, hapus. Apakah kamu yakin? Oke, hilang. Checklist. Nah, datanya hilang. Nah, mungkin itu tadi metode CRUD yang sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, mungkin karena waktunya masih banyak, saya ingin menjelaskan sedikit kondisi di mana kalau data itu kosong, ya kan? Kalau data kosong ini kan si user nggak tahu ya, posisinya nih datanya benar-benar nggak ada, atau emang lag, atau emang dia itu error dari si website tersebut, ya kan? Nah, udah kita di si Synapse ini mempunyai suatu styling untuk dia ngasih kondisi kalau dia error, kalau dia kosong kan. Jadi di sini atau enggak sebelum kita ke bagian situ kita buat data dummy, kita buat data by styling kita sendiri ya kan. Di sini kan kita udah nge-mapping ya data block dot map. Nah, udah tinggal kita isi aja di sini. Kita copy. Kalau data block kalau data block. Nah, ini salah satu fungsi lagi dari JavaScript yaitu length panjang. Dia kalau nggak ada isinya atau panjangnya ya kalau nggak ada isinya data block dot long dot length kalau dia punya length kita kasih tanda tanya. Nah, ini salah satu fungsi lagi dari JavaScript yaitu ternary. Mungkin di sini kalian mungkin sedikit pusing ya. Banyak banget fungsi-fungsi yang ada pada materi hari ini. Dari map lah, dari length lah, dari yang ternary. Ternary itu if else versi 2 versi aja, versi simpelnya. Jadi penulisannya coba saya di sini kita ganti. Nah, tuh, tidak ada datanya Kak. Jadi ternary itu simpelnya gini. eh, Data ada isinya sama dengan betul, dia ngasih tanda tanya di kondisi ini tuh menggambarkan kondisi yang sebenarnya kalau si ini sesuai, kalau si deskripsi tersebut sesuai, data data ada isinya true all false ya kan. Kalau true dia tampilin data, kalau nggak ada kalau nggak ada datanya ya udah maaf Kak datanya kosong. Ini salah satu pengimplementasian dari deskriptif yang saya bisa coba jelaskan ke kalian terkait ternary ini, gimana penulisannya, bagaimana fungsi dari ternary tersebut. Kan sama hal dengan if ya. Kalau if data, terus datanya apa, dikasih else, baru data yang lain dari itu apa. Ternary itu lebih simpel lagi, versi langsung dia untuk ditampil di bagian return si next dia sini. Nah, di sini data tidak ada isinya, kalau dia kondisi pertama menggambarkan ini,
Ya dia taruhnya di sini. Jadi kan nanya ya, nanya nggak nih kalau misalkan sesuai, ya kita mau apa nih nampilinnya. Titik dua itu selain itu ya, selain kalau misalkan kondisi dari ini tuh nggak sesuai apa yang kita mau, ya dia bakal ngeluarin kondisi yang lain gitu. Ini fungsi dari ternary. Nah ini kalau kita lihat kan, kalau data block ada isinya, .lang ada isinya, dia ngasih tanya, terus isi yang benarnya apa kan awalnya. Nah selain itu, apa kita mau nampilin apa? Tidak ada datanya. Nah ini bisa kalian coba terkait untuk memberitahuan nih kalau ini nggak ada datanya. Jadi tidak membingungkan para user ketika data itu kosong atau ngeblank. Kalau kita isi data satu lagi, hmm, hari ini kita ganti, nah hilang kan tulisan tadi ini tidak ada datanya, jadi hilang. Tuh, jadi nggak ada, melainkan langsung diisi langsung masuk ke fungsi yang ini. Oke, itu dia tadi terkait create, read, update, dan delete. Kita coba review sedikit. Ini Nah, ini create, metodenya post, terus fungsinya dia seperti ini. Nah, ini untuk read, dia get. Untuk update, bisa kita get dulu detailnya, kemudian kita langsung jalanin fungsi si put tersebut. Dan yang terakhir yaitu delete, yaitu untuk menghapus data. Ini versi yang belum dikasih warning apapun yang membahayakan user ya. Dan yang sudah kita praktikkan bersama tadi merupakan contoh metode delete yang aman. Jadi kita tidak perlu khawatir, misalkan ada user yang tidak sengaja terklik hapus. Kita pastikan ada notifikasi terlebih dahulu. Dan ini kita langsung masuk ke materi selanjutnya atau mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari kalian. Nah, nanti akan ada link absensi yang dibantu share oleh teman mentor kita yang lain. Enter. Iya.
Nah, itu tadi link AdSense yang sudah disampaikan, yang sudah dikirimkan di kolom komentar. Dan apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, coba langsung saya kasih tahu caranya bagaimana agar kita tidak perlu repot-repot nih. Dalam artian, setiap metode kita import Axios lagi, kita import Axios lagi, biar kita sekali pakai bisa langsung, kita tidak perlu repot-repot seperti yang tadi. Dan ini kalian boleh nanti praktikan, atau nanti kalian untuk mempelajari sementara CRUD, kalian bisa gunain metode yang lebih sederhana lagi, yaitu yang tadi Axios put, Axios delete, Axios edit, itu sesuka kalian. Tapi kalau kalian ingin mengikuti cara yang lebih terstruktur, yang lebih rapi, boleh, itu lebih baik. Tapi kalau untuk kalian pelajari dasarnya terlebih dahulu, kalian boleh seperti yang sudah tadi kita pelajari bersama-sama. Mungkin apakah ada yang ingin tanyakan? Coba saya tunggu sampai 11.25 ya. Siapa tahu ada yang ingin tanyakan ya, biar nanti buat bagi pelajaran buat teman-teman yang lain. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Gina. Kalau misalkan user tidak sengaja menghapus permanen, apa bisa dikembalikan lagi setelah memberitahu kepada CS? Uh, Kebetulan di sini kan apakah bisa sengaja menghapus permanen? Untuk hal itu tidak bisa, karena data yang dibuat atau fungsi yang dibuat oleh tim backend, DLL-nya itu memang tidak dibuat permanen. Jadi dari backend-nya sudah tidak dibuat dengan permanen, kita sebagai front end pun tidak ada kehendak bisa ngubah itu jadi permanen, dan otomatis si user juga tidak bisa hapus itu menjadi permanen. Jadi kalau untuk menghapus, kalau dibuat dari backend yang sudah tidak permanen hapus, itu sudah aman, Kak. Jadi itu tidak perlu khawatir. Dan untuk cara mengembalikan ke CS-nya itu bisa, karena balik lagi ke tadi, dari backend-nya sudah dibuat hanya mengedit aja. Jadi kalau ingin ganti datanya, tinggal dikembalikan data bagaimana itu bisa tampil lagi ke user. Jadi apakah sudah membantu terjawab untuk pertanyaannya, Kak? Oke, sama-sama, Kak. Mungkin kita lanjut aja ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.25, kita lanjut ke
materi yang selanjutnya itu create component API. Step pertama, di sini kita buat dulu file Axios.js-nya. Buatnya di mana? Kita buat folder baru yaitu yang namanya client. Nah, di sini fungsi di sini kalian bisa buat folder client, kemudian new file, kita buat axios.js. Oke, kita save. Terus kita tulis nih fungsinya yang ada di sini. Pertama, import itu udah pasti. Import Axios from Axios. Tuh. Oke, ini masih mati karena belum ada dipakai. Kita buat variabel Axios dengan metodenya Axios create. Nah, dia langsung nge-create nih. Tidak langsung delete, tidak langsung edit. Dia langsung create. Yang saya tangkap ini dia sama halnya dengan yang ada di Adonis. Yang ada create-nya dia berlaku juga di Axios. Jadi kita nggak perlu lagi nulis namanya manual seperti Axios delete, Axios put, dan yang lain-lain. Terus kita kasih fungsi lagi kalau dia berhasil ngerespon data yang kalau kita buat tadi, then respon apa. Nah, ini kita buat di sini dari bawah Axiosnya respon handler. Di sini namanya bebas. Namanya kali ini variabel ya. Response handler. Terus isinya apa? Isinya response. Sudah pasti response. Terus kita kasih array function yang isinya return response. Oke, selanjutnya ini sudah fonts set. Ini juga variabel sesuai kita namanya, tapi penamaan sesuai strukturalnya yang seharusnya seperti ini. Interceptor. Ini buat menghandle kalau terjadi error pada Axios-nya. Kita kasih arrow function lagi. Kita panggil Axios yang di atas, variabel yang di atas. Interceptor dot response dot use, terus response handler kita panggil yang di atas tadi sini, kita koma set intercept, set kita panggil arrow handler yang di sini, terus kita return nih, return si ini. Sorry, kita ekspor kedua-duanya. Export Axios dan si set interceptor ini. Nah, ini file 1 sudah terbuat. Apakah layar share saya sudah jalan, teman-teman? Oh, oh ya, sepertinya belum belum tampil lah ke halaman programnya. Tadi masih di halaman PPT. Ya, ya maaf, teman-teman. Tadi saya lupa ganti layar share-nya. Balik lagi ke sini tadi. Jadi, tadi step awalnya kalian bisa buat folder client di sini. Ya kan, klik kanan di bagian luar ya. Kita nggak buat folder client di dalam folder manapun, melainkan langsung di folder Next.js-nya di luarnya. Kita nih folder, terus kita kasih tulis client. Terus di dalam folder client ada yang file yang namanya axios.js. Nah udah, kita buat program, kita tulis kode yang sama di PPT ini. Nah itu sudah selesai. Nah kita lanjut ke step berikutnya yaitu buat file API client. Nah ini pusatnya link URL API tersebut. Nah terus salah satu kerugian lagi, selain kita harus import Axios terus-menerus, kita juga harus yang namanya masukin link yang sama berulang-ulang setiap metode. Axios put apa linknya, Axios put delete apa link, itu kan membuang-buang waktu untuk melakukan hal yang sama ya. Jadi itu bisa kita efisienkan dengan cara membuat
struktural folder atau dibuat komponen seperti ini. Kita kasih di sini namanya new file API client. Nah, kenapa hurufnya besar? Kalau yang sudah disampaikan Mas Adi kemarin kan, kalau untuk komponen awalannya besar ya. Awalnya besar, terus selanjutnya jadi camel case-nya dia camel case-nya nggak kecil besar, tapi diawali dengan langsung besar, terus kecil besar 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 gitu. Kata depannya tuh langsung diawali dengan besar. Itu untuk pembuatan komponen. Jadi komponen di sini tuh kayak gini. Nah, tidak hanya halaman, tidak hanya suatu page yang bisa dibuat komponen, melainkan API pun juga bisa dibuat komponen. Nah, langsung aja kita ikutin nih. Nah, ini dikarenakan terlalu banyak kode ya, membuang waktu. Untuk mempersingkatnya, saya sudah menyiapkan kode tersebut di bagian sini. Di sini, nah biasanya API client tuh dipakai di hampir semua project. Jadi kalau kalian sudah buat project satu, kalian nggak perlu nulis ulang, nggak perlu ngetik banyak-banyak lagi program seperti ini nih, nggak perlu. Karena ini berlaku hampir ke semua project based Next.js yang menggunakan API. Nah, di sini ada satu yang belum kita import, yaitu Hams. Nah, di sini Hams itu library lagi. Kita install npm i Hams. Kita tunggu proses instalasi selesai dan di sini saya jelaskan secara singkat. Kita tadi import Axios, import file yang sudah kita buat di sini. Terus di sini ada const client, variable client yang berisi ada endpoint, ada body, method, headers, params. Params itu parameter ya. Jadi mungkin di sini sambil kalian pelajari pelan-pelan. Di sini endpoint itu slash apa yang mengarahkan ke situ. Misalkan kita metode root ini diarahin semua ke blok ya, ke slash blok. Ini slash blok, terus untuk editnya juga diarahin ke slash blok. Nah, maka ini salah satu komponen props endpoint, yaitu seperti ini. Untuk pertama ini bisa kita ganti up endpoint atau apa boleh, tapi biasanya untuk format penamaan yang sesuai itu seperti ini. Endpoint, terus body. Nanti untuk keperluan delete, untuk keperluan post dan put, ini metodenya apa? Metode tuh yang ini nih. Metodenya bisa entah dia put, entah dia push, dan defaultnya yaitu get. Di sini kita kasih or ya, ini lambang or atau garis lurus itu artinya or. Jadi kalau nggak metodenya metode, ya kalau nggak ada isinya, diarahin langsung ke metodenya get. Nah, headers tuh apa? Headers yang ini nih. Headers ada exception, ada authorization, dan yang lain. Authorization itu apa? Nah, ini mungkin sedikit kompleks, nanti bisa bisa kita pakai, bisa kita enggak. Mungkin gambaran singkat terkait authorization, kan suatu aplikasi atau suatu website ada yang menggunakan form login ya. Dan form login itu setiapnya memiliki token yang disebut dengan token, barrier token. Nah, itu bisa kita simpan tokennya agar data-data orang tersebut tersimpan. Jadi sudah memiliki datanya masing-masing sesuai dengan basis token atau user ID tersebut. Nah, ini mungkin gambaran biar kalian bisa paham sedikit ya tentang apa itu fungsi dari authorization. Jadi biar kalian ada gambaran juga. Nah, ini if params. Nah, ini kalau dia parameter, dia langsung decamelize. Dia langsung mengubah parameternya jadi camel case. Jadi camelize. Nah, misalkan format penamaan naik turun yang seperti punuk unta. Nah, ini kalau body sama. Dan ini kalau sukses dia ngirim data, statusnya status. Ini kalau ada error dia ngebalikin fungsi seperti ini. Let error, ini variabel lagi dari JavaScript. Error dia ngasih data error, response data, ada responsnya apa. Nah, ini nge-return Axios yang tadi di import. Dan out success gets out error. Nah, ini tadi yang dari sini.
respon handler error, respon handler sukses di sini bisa dipanggil lagi. Nah, ini export default client dari pembuatan si clone client. Mungkin di sini sedikit menjelimet ya, sedikit rumit. Mungkin kalian bisa pahami sedikit-sedikit, tidak apa-apa nih. Saya hanya menjelaskan agar nanti bisa kita buat API client by folder gitu. Lebih struktural, tidak perlu dibuat secara terus berulang-ulang. Oke, sampai sini sudah, dan ini URL-nya kita ganti nih di sini. Jadi, pakai yang tadi server blogspot.blogspot.id. Nah, kita copy aja ini, kita copy, kita masukin ke API client, kita ganti yang di sini. Nah, udah. Jadi semua metode API client yang dibuat, semua kalau kita misalkan ingin buat metode-metode, sorry, membuat file-file yang lain, eh, kita tidak perlu nulis yang ini lagi secara terus-menerus, secara berulang. Oke, terus bagaimana cara pengimplementasiannya? Coba saya contohin satu di bagian get ya. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita tinggal buat file baru. Nah, kan suatu metode tuh banyak ya. Maksudnya dalam artian kita misalkan udah buat jadi website yang kompleks. Ada yang namanya kita buat CRUD di bagian blogs, terus ada CRUD di bagian profile, atau kita CRUD di bagian ada delete update di bagian belanja, dan yang lain-lain. Nah, ini biasanya kita buat per masing-masing file CRUD-nya. Di sini kan karena kita baru membuat blog ya, di sini kita kasih nama blog client.js. Kenapa kita kasih client ya? Karena kita sedang bermain di dalam client, API client. Client itu bagian front end biasanya. Kalau bagian itu menyebutnya untuk client. Kita save, kita import pertama kali, import client dari API client, dari yang sini. Terus kita buat lagi variabel selanjutnya, yaitu coba cons client, kita buat, kita export cons. Terus nama variabelnya apa nih di sini? Jadi misalkan kita mau buat get block, atau blok aja seperti ini nggak apa-apa. Ini sama dengan params arrow function lagi. Terus kita return apa? Return client yang sudah kita import tadi. Terus kita isi ininya menjadi, nah ini isinya dengan endpoint tadi, slash apa? Slash block. Udah, nanti kalau udah kita panggil paramsnya. Nah, sebenarnya fungsi params itu apa sih? Dalam suatu website kan biasanya ada kolom pencarian, search engine ya kan, ada search, atau misalkan penomoran halaman, misalkan maksimal 10, terus kita ganti page lagi jadi page kedua, page ketiga. Itu itu kita sebutnya biasanya params atau parameter di front end. Biasanya front end tuh ngambilnya dari params. Dikarenakan blok ini belum ada search atau apapun, ini bisa kita hapus dan ini bisa kita hapus. Jadi cukup seperti ini. Nah, jadi cara bacanya kita buat variabel blok, terus return client dari sini. Nah, ini URL-nya kita panggil, terus slash endpoint. Endpoint-nya tuh ini, slash block. Nah, terus kita panggil aja const block itu di bagian blok yang page utama. Yang ini bisa kita komen terlebih dahulu. Kita buat lagi baru di sini. Const get block sama dengan, nah ini kita pakai asing, kita kasih arrow function, kita kasih const data sama dengan wait, terus kita paste yang tadi nih. Nah, di sini ini ada
kalau kita kontrol spasi, di sini ada format lokasi foldernya berada, di klien, blok klien, kita enter aja, terus kita gini. Oke, coba kita cek. Nah, sini sudah ada datanya. Kenapa tidak ada datanya? Karena kita belum ngeset set data bloknya. Jadi dia belum ketahuan nih kan. Kalau yang menggunakan Axios dia dan respons ya. Di sini kita belum panggil responsnya itu apa. Nah, caranya kita panggil di sini if data. If data. Nah, di sini metode get itu sama dengan halnya dengan post yang tadi atau dengan put yang tadi kita implementasiin si variabel data di sini untuk kita panggil. If data, terus kita isi set data block isinya data tampil. Nah, udah lebih simpel kan ya daripada kita harus buat Axios Get seperti ini. Jadi kita cukup pusing di awal saja di sini dan ini sifatnya juga bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kalau satu project kalian jadi, udah kalian bisa copy paste file Axios maupun API client di beberapa project yang lain. Tinggal mengganti link URL dari API-nya saja. Nah, ini mungkin saya jelasin sedikit kenapa ini bisa dibuat seperti ini. Nah, ini kan kita nggak perlu lagi nulis yang namanya dan response, terus data, response.data, terus set data block data. Jadi kita langsung begini aja, terus langsung begini aja kan. Kok beda, Kak? Kok lebih sedikit, terus ini dikemanain responsnya kan? Responsnya, respons datanya dikemanain. Itu semuanya ada di API client. Di sini ada namanya onSuccess. OnSuccess REST itu singkatan dari response. Dia ngirim let data. Nah, data ini penamaan data ini kalau sudah dibuat komponen seperti ini, biasanya data data ini disesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi kalau dia panggilnya data, dia ngirim data. Kalau misalkan dia butuh return error, kita panggil lagi error di sini itu. Dia langsung otomatis ada uh, data dalam artian itu dia langsung ngasih properti yang disarankan yang bisa kita pakai. Itu datanya dia ngambilnya dari komponen yang ini. Nah, data dari sini, error, let error dari sini. Dia langsung ngirim respon data. Ini error, respon data. Jadi kita nggak perlu tulis ulang, langsung dipanggil semua penulisan tadi di dalam API client tadi. Mungkin satu lagi coba kita implementasiin di bagian method post. Nah, kalau di method post ini sudah sesuai, tinggal kita ganti aja await Axios post menjadi await. Ini kita hapus, kita ganti jadi, nah kita belum buat kliennya di sini. Ini bisa kita copy, kita paste, jadi post block. Post block. Nah, kalau untuk post kita ngirim yang namanya body nih. Kita ngirim body, terus kita kasih di sini body, kasih sebentar, coba kita cek di sini. Nah, kalau si post dia harus ngirim body dan ngirim metodenya. Jadi metodenya kita nggak tulis di axios.get, tapi kita tuliskan di blocks client yang tadi. Nah, di sini kita kasih kurung kurawan seperti ini. Kita kasih metode. Nah, ini udah ada otomatis require-nya. Metodenya apa? Post. Terus kirim body. Nah, udah sesimpel ini.
kalian tidak perlu pusing-pusing tulis berulang untuk post atau untuk metode yang lainnya. Nah, ini post bloknya kita kita tinggal panggil di sini, terus kita kasih buka kurung, kita import, jangan lupa, terus kita fd-nya kita masukin di sini deh. Nah, ini apakah ini berfungsi atau tidak? Coba kita coba terlebih dahulu. Berhasil. Oh ya, belum keganti untuk layar share screen-nya. Nah, di sini sudah berhasil, datanya terubah. Nah, tuh. Jadi kalian cukup menulis post block seperti ini, langsung dipanggil fungsinya, tanpa harus menulis panjang lebar dari await.post, terus harus import Axios lagi. Nah, di sini kalau kita lihat, Axiosnya jadi mati, jadi nggak nyala. Artinya ini kita udah nggak perlu lagi di sini. Udah nggak dipakai lagi. Terus di get masih nyala nih harusnya. Kenapa? Karena metode delete kita nggak ganti. Metode delete kalau mau diganti sekalian, boleh di sini. Berarti kita lakukan hal yang sama untuk metode delete di sini. Ganti jadi delete block. Yang delete block kirimnya ID. Kita kita metodenya cukup delete. Kita nggak pakai body. Karena kita nggak ngirim pilot apapun di delete ini. Kita cukup block. Kita ngirim delete. Nah, slash dollar ID. Nah, di sini kita manggilnya di sini slash ID-nya. Terus di sini kita tinggal panggil fungsinya. Selanjutnya ini bisa kita untuk membandingkan ya bisa kita komen aja data yang ini kita ganti umatnya jadi langsung sorry. Nah, delete block kita import yang paling atas, kita kurung, kita panggil ID-nya dalam sini. Coba hapus satu. Bentar. Nah, hapus kan? Nah, itu lebih terus kenapa ID-nya dalam kurung kurawal, Mas? Nggak di slash ini. Karena kalau kita masuk ke sini, tadi cara masuknya ya, kontrol terus diklik aja. Nah, ini ID-nya udah dipanggil di sini. Ini namanya props. Mungkin di materi sebelumnya sudah dijelaskan atau belum. Di sini saya baca review sedikit terkait props. Jadi di sini kita kirim, kita buat suatu teks atau suatu variabel ID. Nah, ID ini kita panggil lagi di sini kan. ID ini kita masukin lagi di client untuk nanti ngubah datanya jadi apa yang kita mau. Nah, ini kenapa dikasih kurung kurawal ini kurung biasa. Fungsi kurung biasa itu untuk kita meletakkan props-props yang kita butuhkan nantinya. Nah, delete block tuh kita berarti harus ngirim, harus masukin props si ID ini. Jadi penamaan ID ini kita keep aja di sini. Jadi base ID ini tuh bukan dari sini ya, bukan dari sini, melainkan melainkan dari si atas ini. Jadi si delete block sendiri juga si cons underscore delete block ini punya prop sendiri. Dia harus ngirim ID yang dipakai di bawah sini. Sedangkan data dari ID ini dipanggil di sini. Mungkin agak menjelimet atau bagaimana, mungkin coba dipahami sedikit-sedikit, tidak apa-apa sambil belajar kita bersama-sama. Jadi di sini ada ID. Nah, ID ini dipanggil dari mana? Dari atas. Dari atas ini. Nah, terus kan gimana biar ID ini jadi angka? Jadi benar kan? Jadi sesuai dari 1 jadi 2 atau jadi ID apapun. Dari mana? Dari fungsi delete ini, dari fungsi delete block ini kita panggilnya di mana ya kan? Kita kontrol dia aja buat ngecek dia dipanggil di mana aja. Nah, dia ternyata
dipanggil lagi nih. Dalam kurung ini dipanggil d.id. Kenapa kita panggil d.id? Kita mau ngisi prop si ID tadi yang di atas, jadi nilai suatu ID si per masing-masing blok tadi. Nah, mungkin bisa, semoga di sini membantu kalian ya terkait dengan penjelasan props. Nah, terus Kak, ID yang di sini biar bisa keisi satu gimana? Biar bisa keisi angka gimana? Nah, sama kayak hal yang tadi, kan atas ini udah dapat ID, yang atas ini udah dapat ini ya, sudah dapat angka ya dari metode delete yang sebelumnya. Otomatis angka yang ini udah dapat dong, udah dapat angkanya. Ya udah dia bakal ngoper lagi ke fungsi delete tadi. Jadi sama-sama ngoper-ngoper. Nah, udah sampai sini udah ketemu, udah sama-sama dapat ID-nya, udah semua metode sudah berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yaitu tadi terkait penjelasan mengenai create komponen API. Mungkin di sini saya bantu tambahkan satu lagi biar bisa kalian pelajari nanti di sini. Bisa kita ganti screenshotnya, kita coba buat kita lanjut ke step berikutnya. Di sini kalian sudah buat. Nah, ini kita kecilin sedikit. Buat file klien dari masing-masing root. Nah, di sini kita buatnya tadi. Nah, di sini kita buatnya tadi di bagian blok client.js. Oke. Oke. Nah, ini udah, jadi step-stepnya kalian buat file Axios dulu, buat API klien dulu, dan buat per masing-masing klien per metode CRUD-nya. Jadi ada blok CRUD, ada blok klien, misalkan kalian punya CRUD di bagian belanja, keranjang belanja bisa dibuat belanja client.js, isinya bisa dibedain, dan banyak lagi CRUD di website jika website tersebut isinya kompleks, jika banyak fungsi yang terbuat di sana. Jadi, oh ya, dan semua ini dimasukin strukturalnya ke dalam satu folder, yaitu yang namanya client. Sini. Semoga dengan ini kalian paham ya terkait membuat komponen di komponen API khususnya di Next.js. Atur struktur folder. Oke, ini sudah. Mungkin kita review materi pada hari ini mulai dari CRUD, create, read, update, delete. Terus ada kita yang namanya membuat komponen API. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan metode seperti ini lagi, panjang lebar, get, Axios get, dan segala macamnya. Terus Axios put lagi, ini kan nulis ulang-ulang ya, cuma diganti get put doang. Terus kita harus nulis ulang URL yang sama. Bisa per halaman yang sama, bisa di beda halaman yang seharusnya itu tidak diperlukan. Jadi itu mungkin dengan ini semoga dapat membantu kalian bagaimana cara membuat komponen untuk API. Setelah 2 hari yang lalu kalian sudah mempelajari
komponen di sini untuk per masing-masing file, ya untuk tampilan ya khususnya di sini nih untuk header dibikin komponen, untuk footer dibikin komponen sendiri, untuk layout gabungan dari header dan footer, terus tengah-tengahnya ada children, di API juga sama bisa kita buat komponen. Mungkin eh, dari saya cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua? Oh ya, sebelumnya sorry, saya tambahan sedikit. Kan kita udah kerjasama ya sama GitHub di GitHub tadi ya. Kita sudah kolaborasi antara dengan Mas Adi, dengan Mas Rehan, dengan saya. Tinggal bagaimana caranya kita update nih ke GitHub. Mungkin udah dijelasin lagi oleh Mas Andi kemarin ya, dia nge-push-nya gimana. Nah, di sini coba kita push. Nah, di sini ada library yang kita tambah ini. Kita plus, kita add, kita kasih pesannya seperti ini. Add library, semisal moment, Axios, Sweet Alert, and Arms. Kita checklist. Nah, ini kalau bisa per masing-masing file ya, agar lebih rapi nanti dilihatnya. Create. Ini kita tulis saja pesan-pesannya sambil menunggu azan zuhur. Salat. Oke, kita lanjut dikarenakan azan sudah selesai. Nah, di sini saya mengingatkan untuk package log di sini, kalau kalian emang baru pertama kali membuat package log, bisa kalian push. eh, ini package log terbuat kalau kita menginstal library tadi.
Nah, tapi kalau sifatnya ada teman kalian yang udah ngedit lagi, udah buat atau instalasi library lagi, kalian cukup kalian cukup push package JSON-nya aja, package lognya bisa di keep aja di lokal kalian masing-masing. Nah, ini Yanlock tidak perlu di push, bisa disimpan aja di hide di lokal kalian masing-masing. Terus kalau sebuah udah di commit, udah bisa kalian push. Git push. Oh ya, sebelum push pastikan dulu tidak ada perubahan yang terjadi dari teman-teman antara kolaborasi kalian. Git pull origin main, kita pull dulu. Nah, ini already up to date, berarti semuanya sudah terupdate. Terus git push origin main. Udah kita tinggal push ke server GitHub. Udah down. Kalau coba kita buka GitHub, kita cari repositorinya. Nah, belajar next. Nah, di sini sana atau paket belajar. Kalau kita cek story komite, nah ini dia. Hari ini saya sudah nge-push beberapa file ke dalam GitHub tersebut. Nah, itu tadi bagaimana caranya untuk menge-push ke GitHub ya setelah tadi kita sudah menge-pull dari codingan Mas Adi sebelumnya, terus kita update lagi ke dalam GitHub. Itu tadi cara-cara. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita tunggu sampai 12.05 kali ya Mas Rehan ya. Kalau melakukan ada yang pertanyaan, kita langsung melakukan sesi foto bersama. Oke, coba kita tunggu sampai 12.05. Ya, ya teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan saja mengenai materi pada hari ini ya. Tidak ada yang ditanya lagi atau masih menyerap menyerap
Oke, seperti sudah ada yang bertanya. Semoga teman-teman semua paham ya apa yang saya jelaskan. Nanti akan saya kirimkan hari ini 3 link sekaligus pada pertemuan next yang pertama, part 2 dan part 3 untuk bisa kalian pelajari dan bisa kalian pahami dan semoga dapat bisa kalian langsung implementasikan nanti di tugas yang nanti akan saya berikan dan Mas Rehan berikan. Oke, mungkin untuk sekarang bisa dinyalakan kameranya terlebih dahulu untuk sesi foto bersama. Ayo, boleh nyalakan kameranya, teman-teman semua. Dari Mas Asep sudah menyalakan kameranya. Yang lain boleh dinyalakan kameranya. Dari Kak Gina udah menyalakan kameranya. Yang lain dari teman-teman yang lain dari Mas Aska juga sudah menyalakan kameranya. Oke, oke ya, tidak apa-apa, Kak Nanda. Oke, mungkin jika tidak ada lagi yang menyalakan kameranya, bisa coba lihat kamera, saya izin screenshot. Boleh senyum teman-teman semua. 1, 2, 3. Oke, itu satu sekali lagi gaya bebas. Boleh di screenshotkan. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya pada hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari dapat kalian pahami, dapat bermanfaat untuk kalian semua dan eh, akan dan selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Oh, boleh Mas, boleh. Nanti saya kirim ke grup ya untuk si foto bersamanya. Oke, izin pamit ya teman-teman semua. Terima kasih.